Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Gue harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, untuk hari ini, hari Jumat, kita akan belajar matematika sesuai dengan jadwal matematika wajib. Jadi guru harap kalian siap hari ini untuk mendapatkan materi dari ibu guru. Nah, kalau kemarin atau minggu lalu kita sudah belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Dan sekarang untuk bab 2 yang akan kita pelajari adalah pertidaksamaan rasional dan irasional. Guru mau tanya dulu, kalian sudah pernah dengar kata rasional dan irasional belum dalam matematika? Belum atau sudah? Nah, jadi di sini guru mau jelaskan dulu apa itu rasional dan apa itu irasional. Jadi rasional dan irasional itu adalah dua kategori bilangan ya. Jadi bilangan itu dikelompokkan dalam beberapa bagian. Jadi semua bilangan yang ada yang selama ini kita pelajari itu termasuk dalam bilangan kompleks. Jadi spesifikasi atau golongan bilangan yang paling tinggi itu disebut dengan bilangan kompleks. Lalu bilangan kompleks itu dibagi atas dua, yaitu yang pertama bilangan real, yang kedua adalah bilangan imajiner. Kalau bilangan real itu seperti bilangan rasional dan irasional ini, nanti termasuk dalam bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah bilangan nyata, sesuai dengan artinya ya. Dalam bahasa Indonesia kan real itu artinya nyata. Sedangkan yang satunya itu adalah bilangan imajiner, yang artinya bilangan imajinasi. Jadi bilangan imajinasi itu atau imajiner itu adalah bilangan yang sebenarnya nggak ada, tapi diadain dalam matematika. Nah, contoh bilangannya adalah akar min 1. Ya, jadi akar min 1 itu termasuk dalam golongan bilangan imajiner. Kenapa? Karena akar min 1 itu tidak ada nilainya. Ya toh? Jadi tidak ada dua bilangan yang kalau dikuadratkan hasilnya adalah bilangan negatif. Maka akar min 1 ini tergolong dalam bilangan imajiner yang nanti kalian akan belajar mungkin di perguruan tinggi ya untuk bilangan imajiner ini. Tapi untuk tingkatan kalian saat ini kalian akan pelajari tentang golongan bilangan real. Di mana bilangan real itu terbagi atas dua, yaitu rasional dan irasional. Gitu ya. Jadi yang pertama bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat diubah menjadi bentuk A per B. Ya, guru ulang. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat diubah menjadi bentuk A per B. Contoh bilangannya, misalnya di sini guru kasih contoh bilangan 5. 5 itu termasuk bilangan rasional. Alasannya kenapa? Kita bisa ubah menjadi bentuk A per B. Contohnya, 5 itu sama dengan 5 per 1. Ya, 5 per 1 itu kan A per B. Terus, atau bisa juga 30 per 6. 30 per 6 juga 5. Nah, jadi alasannya kenapa 5 termasuk bilangan rasional? Karena bisa diubah menjadi bentuk A per B. Lanjut, apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah kebalikannya. Jadi bilangan irasional tidak dapat diubah menjadi bentuk A per B. Contohnya, misalnya akar 2. Ya, akar 2, akar 3, atau nilai pi. Jadi bilangan irasional, kalau misalnya tadi yang guru bilang akar 2, itu kan hasilnya 1, sekian-sekian. Itu tidak bisa dibawa ke dalam bentuk A per B. Kenapa? Karena bilangan akar 2 itu kalau dibuat ke dalam bentuk desimal, itu bilangannya ke belakang, itu kan 1, sekian-sekian. Bilangan ke belakangnya itu yang terus itu tidak berulang. Gitu. Jadi kalau sebuah bilangan desimal atau bentuk akar yang diubah ke desimal, dan bilangannya itu tidak berulang ke belakang, itu nanti hasil itu tergolong bilangan irasional. Jadi guru mau pertegas lagi bahwa bilangan rasional itu identik dengan bentuk pecahan ya, sementara irasional itu identik dengan bentuk akar. Nanti kalian bisa lihat bentuk pertidaksamaannya ini bentuknya akar atau pecahan. Kalau bentuknya pecahan berarti dia tergolong pertidaksamaan rasional. Kalau dia bentuknya akar berarti dia tergolong dalam pertidaksamaan irasional. Jadi seperti itu. Dan bentuk rasional dan irasional ini punya syarat. Kalau rasional itu syaratnya adalah, tadi kan guru bilang bentuknya bisa diubah menjadi A per B. Syaratnya adalah di mana B tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi B itu atau penyebutnya itu tadi kan A per B ya. A pembilang, B penyebut. Penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0, alasannya jika 0 maka nilainya tak terdefinisi. Begitupun dengan irasional.
Kalau irasional tadi guru bilang bentuknya adalah bentuk akar, di mana syaratnya adalah nilai di dalam akar itu tidak boleh negatif. Kalau misalnya negatif, berarti itu termasuk golongan bilangan imajiner yang tidak kita pelajari. Jadi ingat, irasional itu syaratnya di dalam tanda akar tidak boleh negatif atau lebih dari sama dengan 0 kalau dalam bentuk matematikanya. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan rasional dan irasionalnya. Nanti kalau bilangan rasionalnya juga bisa banyak klasifikasinya lagi ke bawah. Ada bilangan bulat, bilangan apalagi pecahan, atau bilangan ganjil, genap, 0 gitu ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pertidaksamaan rasional. Dengan kata pertidaksamaan di sini berarti yang akan kita pelajari di sini adalah soal-soal yang mana tandanya itu adalah tanda pertidaksamaan, seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, untuk pengertiannya dulu. Jadi pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Variabel dalam hal ini entah variabel X, Y, Z, atau A, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya dalam soal matematika ada bentuk pecahan dan ada tanda pertidaksamaannya, lalu penyebutnya itu adalah penyebut yang mengandung variabel atau X, Y, dan Z, maka itu disebut dengan pertidaksamaan rasional. Di mana bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi contohnya yang pertama fx per gx kurang dari 0. Ini termasuk bentuk umum pertidaksamaan rasional. Yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Perbedaannya hanya pada tanda. Sini kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, di mana atau dengan fx merupakan fungsi pembilang dan gx merupakan fungsi penyebut. Jadi seperti itu. Untuk pembilang dan penyebut guru rasa kalian sudah pelajari di SD. Oke. Jika kalian menemui soal seperti itu, lalu bagaimana langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaannya? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, misalkan tanda ketidaksamaan menjadi tanda sama dengan dulu ya, dan tentukan nilai X dari persamaan tersebut. Yang kedua, tentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebut tidak sama dengan 0. Jadi ini guru tebalkan supaya kalian tidak lupa. Selain langkah 1, ini kita cari nilai X-nya, yang 2 juga kita cari nilai X-nya. Gitu. Mungkin kalian belum paham, tapi nanti di contoh soal kalian bisa perhatikan lagi ya, mungkin lebih paham di contoh soal. Yang ketiga, letakkan nilai-nilai X yang diperoleh ke dalam garis bilangan dan uji daerahnya. Tetap ini dilakukan uji daerah ya. Kalau seperti kemarin Bu Guru sempat periksa tugas-tugas kalian, kebanyakan di nomor terakhir, 2 nomor terakhir kalian tidak uji daerah. Itu bukan seperti materi sebelumnya yang kalau dilakukan bagus, kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tapi yang kemarin itu wajib, jadi harusnya kalian buat uji daerah juga. Lanjut yang nomor 4, langkah keempat, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan rasional tersebut. Oke, kita lanjut aja ke contoh langsung supaya kalian paham. Oke, contoh pertama. Seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 6 per X kurang 5 lebih dari sama dengan 0. Oke, Bu Guru mau jelaskan dulu soalnya ini. Ini soalnya bentuknya pecahan. Berarti bentuk rasional. Tandanya pertidaksamaan, berarti pertidaksamaan rasional. Di mana penyebutnya adalah penyebut yang mengandung variabel. Berarti di sini karena ada X, berarti jelas ini adalah pertidaksamaan rasional. Oke, lalu bagaimana penyelesaiannya? Tadi guru bilang langkah pertama adalah kita misalkan tanda pertidaksamaannya ini yang lebih dari sama dengan ini menjadi sama dengan dulu. Oke, jadi di sini guru ubah menjadi sama dengan dulu, lalu kita cari nilai X-nya. Berarti kan 6 per X kurang 5 sesuai dengan soal ya, sama dengan 0. Oke. Lalu karena di sini bentuknya persamaan pecahan, itu kan biasa pernah dengan kata kali silang nggak? Nah, itu kali silang. Jadi di sini kita akan kali silang. Ini kan 6 per X kurang 5 sama dengan 0 ya. Ini 0 ini kan sebenarnya 0 per 1. Walaupun sebenarnya tidak ditulis secara formalitas. Maksudnya di sini kan nggak ada ya 0
ini cuma 0, tapi sebenarnya itu 0/1 sama kayak 6. 6 itu sebenarnya 6/1, 3/1 gitu. Jadi 0/1 kita kali silang. Jadi 1 kali 6, 6. Sama dengan 0 kali X kurang 5. 0 kali X kurang 5. Karena 0 kali X kurang 5, 0, berarti 6 sama dengan 0. Di sini kita tidak memperoleh nilai X. Ya. Tidak apa-apa, tidak masalah kalau kita tidak dapat. Ya justru alhamdulillah, karena nanti grafik kita semakin kecil. Jadi bukan grafik sih, garis bilangan. Jadi di sini kita tidak peroleh nilai X-nya. Lanjut yang nomor 2. Kita lakukan syarat bilangan atau bentuk rasional tadi yang seperti guru bilang di awal, bahwa bentuk rasional itu syaratnya penyebutnya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi penyebut tidak sama dengan 0 ya, maaf. Penyebut tidak sama dengan 0. Karena di sini penyebutnya adalah X kurang 5, berarti X kurang 5 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 0, min 5 tambah min 5 pindah ruas jadi plus 5. Gitu. Jadi X tidak sama dengan 0 tambah 5, 0 tambah 5 hasilnya 5. Oke, ternyata dari dua langkah ini kita hanya memperoleh satu nilai X, yaitu 5. Jadi kita masuk ke langkah ketiga, yaitu letakkan nilai-nilai X yang diperoleh ke dalam garis bilangan dan uji daerahnya. Karena kita cuma dapat 5, jadi kita buat garis bilangan dulu. Ini Bu Guru minta maaf karena Bu Guru tidak buat animasi. Karena kalau Bu Guru buat animasi nanti terlalu banyak. Nanti PPT-nya lag. Jadi mendingan Bu Guru tidak buat animasi. Bu Guru harap kalian mendengarkan perkataan Bu Guru secara rinci ya, jangan di skip dulu. Ini untuk kepentingan kalian juga supaya kalian paham. Jadi 5 ini kita buat garis bilangan dulu gitu ya. Baru letakkan angka 5 di sini. Kalau kita dapat X-nya 5, kalau kita dapat X-nya 10 berarti kita tulis 10 di sini. Oke, lalu kita buat pembatas di 5-nya. Nah, karena kita sudah buat pembatas di sini, maka akan terbentuk dua daerah, yaitu daerah di kirinya 5 dan di kanannya 5. Oke. Di kirinya 5 kita buat di sini sebagai daerah 1, yang di kanannya 5 kita buat di sini sebagai daerah 2. Lalu di kedua daerah ini kita pilih bilangan secara acak, terserah mau ambil sampai koma-koma juga boleh. Cuma Bu sarankan yang gampang, yang mewakili kedua daerah ini. Jadi di daerah 1 yang berada di sebelah kiri 5, Bu Guru ambil 0 saja. Kenapa? Karena 0 lebih mudah dihitung. Kalian boleh ambil 1 boleh, ambil 4 juga boleh. Cuma Bu Guru sarankan kalau misalnya memungkinkan 0, mendingan ambil 0. Lanjut, yang di kanan Bu Guru ambil perwakilan bilangan yang lebih dari 5, berarti 6. Kalau kalian mau ambil 1000 juga boleh kalau pinter, atau 9999. Ya, setelah itu kita uji daerahnya. Di sini kita uji daerah 1 dulu dengan menggunakan bilangan 0. Gitu ya, berarti kita misalkan X-nya sama dengan 0, kita substitusi ke soalnya. Jadi 6 per X-nya kita ganti 0, maka 0 kurang 5. 0 kurang 5 hasilnya min 5 ya. Jadi 6 per min 5 lebih dari sama dengan 0. Positif bagi negatif kan negatif. Jadi negatif 6 per 5. Apakah negatif 6 per 5 nilainya lebih dari 0? Atau lebih dari sama dengan 0? Salah. Alasannya apa? Karena bilangan negatif tidak mungkin nilainya lebih dari 0. Jelas ya? Oke, karena daerah 1 dinyatakan salah, maka kita silang daerah 1. Gitu. Setelah kita tentukan ini daerahnya salah, lanjut ke daerah 2. Di mana daerah 2 kita misalkan bilangannya adalah 6. Jadi X sama dengan 6, maka 6 per 6 kurang 5. Oke, 6 per 6 kurang 5, 1. 6 bagi 1, 6. Apakah 6 nilainya lebih dari 0? Benar. Maka daerah 2 kita arsir. Oke, setelah semua daerah sudah kita uji, sekarang tinggal kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke ya, kemarin banyak di antara kalian yang PR-nya tidak ada himpunan penyelesaian. Sebenarnya itu jawabannya sebenarnya. Bukan hanya caranya, tapi inti jawabannya itu adalah di sini. Jadi kalau misalnya soalnya adalah pilihan ganda, di ABC-nya itu justru adanya ini, bukan yang ini, bukan yang ini, enggak ada. Yang ini nih penting nih. Gitu. Jadi bagaimana menentukan himpunan penyelesaian? Kalian lihat, di sini yang diarsir adalah daerah sebelah kanannya 5, ya, bukan 6.
daerah sebelah kanannya 5, karena ini pembatasnya. Jadi, karena daerah sebelah kanannya 5 itu adalah daerah yang lebih dari 5, artinya ada 6, 7, 8 yang lebih dari 5 toh. Jadi kita buatlah di sini X lebih dari 5. Begitu ya. Oke, bagaimana? Mungkin ada yang ingin ditanya? Jadi X lebih dari 5. Pemberian nokta ini kalian uji. Jadi 5 ini kalian masukkan ke sini. Jadi 6 per 5 kurang 5. 5 kurang 5 kan 0 ya. Dan 6 bagi 0, apapun yang dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi di sini noktanya adalah nokta penuh. Nokta kosong. Nokta kosong itu tidak menggunakan tanda sama dengan. Gitu. Pemberian nokta ini atau tanda ini nanti setelah kalian uji bilangan yang ada di yang menjadi pembatas itu. Gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di dalam grup. Lanjut soal atau contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5x kurang 2 per x kurang 4. Oke. Dimana tandanya adalah lebih dari sama dengan 0. Oke, ini adalah bentuk pertidaksamaan rasional. Dan seperti tadi langkah-langkahnya kita buat yang pertama dulu. Kita misalkan pertidaksamaannya ini menjadi sama dengan. Jadi 5x kurang 2 per x kurang 4 sama dengan 0. Lalu kita kali silang. Jadi 5x kurang 2 kita turunkan dulu, x kurang 4 kita kalikan 0, hasilnya 0. Jadi tersisa 5x kurang 2 sama dengan 0, maka 5x sama dengan 2. 2 ini dapat dari mana? Min 2 ini pindah ruas toh. Oke, atau 0 tambah 2 gitu. Hasilnya 2, maka x adalah 2 per 5. 5 dari mana? Dari sini. Oke, setelah itu kita dapat nilai x yang pertama adalah 2 per 5. Ini kita simpan aja. Lalu yang kedua, langkah kedua yaitu kita gunakan syarat rasional di mana penyebut tidak sama dengan 0. Jadi karena di sini penyebutnya adalah x kurang 4, berarti x kurang 4 tidak sama dengan 0, maka x tidak sama dengan 4 karena min 4 pindah ruas jadi 4. Nah, kita di sini sudah dapatkan dua nilai x yaitu 2 per 5 yang tadi langkah pertama dan yang langkah kedua adalah 4. Kita masukkan 2 per 5 dan 4 ini ke dalam garis bilangan. Buat garisnya dulu. Lalu 2 per 5 dengan 4 ini lebih kecil 2 per 5 ya. Jadi 2 per 5 di kiri, 4-nya di kanan. Gitu. Oke, setelah itu kalian perhatikan di sini. Kalau untuk yang 2 per 5 ini kalian perhatikan tanda yang ini. Tanda soalnya. 2 per 5 di sini tanda soalnya pakai sama dengan, berarti noktanya nokta penuh. Kalau yang ini tidak sama dengan, berarti noktanya nokta kosong. Jadi 4-nya nokta kosong, 2 per 5-nya nokta penuh. Habis itu buat batasnya. Buat batasnya, maka akan terbentuk 3 daerah. Yaitu daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Daerah pertama yang berada di sebelah kirinya 2 per 5. 2 per 5 itu kan 0, sekian-sekian. Jadi Bu Guru ambil 0. Tetap akan ada 0. Lalu yang kedua, di antara 2 per 5 dan 4, Bu Guru ambil 1. Ya, kan di sini 0, sekian-sekian. Di sini 4 yang mendekati dan terkecil adalah 1. Lanjut, yang di sebelah kanannya Bu Guru ambil 5. Nah, bilangan-bilangan yang ini Bu Guru akan uji daerah, di mana daerah 1-nya 0, daerah 2-nya 1, daerah 3-nya adalah 5. Masukkan ke dalam soalnya masing-masing. Jadi 5 kali 0 kurang 2, 0 kurang 4. Toh, x-nya ganti dengan 0. 5 kali 0, 0 kurang 2, min 2. 0 kurang 4, min 4. Min 2 per min 4 hasilnya adalah min 2 per 4 atau 1 per 2. Karena min bagi min plus. Nah, lalu kita lihat tandanya. Apakah 1 per 2 lebih dari sama dengan 0? Apakah 0,2 itu 1,2 itu kan setengah ya. Apakah setengah lebih dari 0? Benar. Maka daerah 1 kita arsir. Begitupun daerah lainnya, daerah 2. Kita misalkan x sama dengan 1 berarti 5 kali 1 kurang 2 per 1 kurang 4. 5 kali 1 5 kurang 2 3. 1 kurang 4 min 3. 3 bagi min 3 min 1. Apakah min 1 lebih dari 0? Salah. Berarti daerah 2 kita silang. Lanjut, yang daerah 3, kita misalkan 5, berarti 5 kali 5 kurang 2, 5 per 5 kurang 4, 5 kali 5, 25, 25 kurang 2, 23, 5 kurang 4, 1, 23 bagi 1 adalah 23, dan nilainya lebih dari 0 benar. Oke, setelah semua daerah sudah kita uji, maka kita buat
himpunan penyelesaiannya. Dan di sini daerah yang kita arsir ada 2 ya, daerah 1 dan daerah 3. Oke, daerah 1 ini adalah daerah yang kurang dari 2/5. Jadi kita tulis X kurang dari 2/5. Lalu kenapa guru taruh sama dengan? Karena di sini pakai notanya nota penuh. Gitu. Lanjut yang ketiga, daerah ketiga. Daerah yang ketiga ini adalah daerah yang lebih dari 4. Daerah lebih dari 4 berarti X lebih dari 4, jangan lupa ada penghubung kata atau karena dia terpisah. Jadi karena ini lebih dari 4 dan dia noktanya nokta kosong, jadi tidak pakai sama dengan. Dimana X elemen bilangan real. Ini wajib ada, ini juga wajib ada. Oke, jadi seperti itu. Ya, ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di dalam grup. Lanjut soal contoh ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat kurang x kurang 6 per x kuadrat kurang 3x kurang 18 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini bentuknya lebih ribet. Alasannya apa? Karena di kedua ini ya, keduanya ini penyebut dan pembilang dan penyebut. Ini bentuknya adalah persamaan kuadrat, ada kuadrat. Oke, tidak masalah. Kalau kalian pintar dan dengarkan baik-baik, kalian pasti bisa dan benar nanti kalau ada PR. Lanjut, kita lanjut kerja, di mana langkah pertama adalah kita misalkan tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Oke, lanjut, kita buat kali silang seperti tadi. Jadi 2x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0 kali x kuadrat kurang 3x kurang 18. Karena ini kalau kali 0 hasilnya 0, berarti ini udah habis, sisa 0. Jadi 2x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Ini tahap ke bawah ini adalah tahap pemfaktoran, faktorisasi bentuk aljabar ya, bentuk kuadrat. Oke, pemfaktorannya ini kalian perhatikan yang bilangan yang di depan x kuadrat. Kalau di depan x kuadrat 1, berarti kalian langsung saja cari bilangan yang dikali min 6 dijumlah min 1. Tetapi kalau kalian di depan x kuadrat ini ada 2, kalian kalikan dulu. Ya, jadi kalian kalikan dulu. Ini 2 dengan min 6. 2 kali min 6 berapa? Min 12 ya. Jadi 2 kali min 6 adalah min 12. Lalu di sini sebenarnya ada 1 toh. Di sini min 1. Jadi cari 2 bilangan yang kalau dikali hasilnya min 12, dijumlah hasilnya adalah min 1. Oke, ditebak dulu deh. Kalau dikali hasilnya min 12, jumlah hasilnya min 1. Nah, bilangannya kan adalah min 4 dengan 3. Kalau min 4 kali 3 min 12. Kalau min 4 tambah 3 hasilnya min 1. Maka kita buat dulu kurungan seperti ini. 2 kurungan ya. Lalu karena di sini 2x kuadrat, maka kalian tulis dulu sini 2x per 2. Kalau misalnya di sini 10, berarti 10x, 10x, 10 gitu. Karena kebetulan sini 2 jadi 2x, 2x, 2. Lalu karena tadi kita sudah dapat bilangannya adalah min 4 dengan 3. Jadi tulis sini min 4 di sini plus 3. Sudah? Lalu di antara kedua kurungan ini, mana yang bisa sama-sama dibagi dengan 2? Oh, ternyata yang ini, kurungan pertama. Karena 3 tidak habis dibagi 2, jadi 2x kurang 4-nya ini kita bagi 2, 2x bagi 2, x, min 4 bagi 2, min 2. Lalu 2x plus 3-nya kita turunkan kembali. Tidak apa-apa, karena kita tidak bagi toh. Jadi yang kita bagi hanya 1 saja. Setelah itu baru kita cari pembuat nolnya. Jadi x kurang 2, hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena x kurang 2 itu sama dengan 0. Kan pembuat 0 ya, jadi harus sama dengan 0. Maaf kayak gitu. Jadi x kurang 2 sama dengan 0. Lalu di sini 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat x sama dengan 2 dan x sama dengan min 3 per 2. Karena plus 3 pindah ruas jadi min 3 per 2 jadi min 3 per 2. Lanjut, maka di sini kita sudah dapat 2 nilai x. Lalu kembali lagi seperti tadi, kita lakukan syarat rasional. Syarat bentuk rasional di mana penyebut tidak sama dengan 0. Berarti nanti penyebutnya kan x kuadrat kurang 3x kurang 18 ya. Harus tidak sama dengan 0. Jadi ini pun kita faktorkan lagi karena dia bentuk kuadrat. Jadi kita faktorkan x, di sini x,
Lalu cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 18, kalau dijumlah hasilnya adalah min 3. Bilangannya adalah min 6 dengan 3. Kalau min 6 kali 3 min 18. Min 6 tambah 3 min 3. Gitu. Di sini perlu kecermatan kalian mencari bilangan sih. Nggak ada cara lain. Oke, maka kita dapat X tidak sama dengan 6 dan X tidak sama dengan min 3. Maka kesimpulannya di sini kita dapat 4 nilai X. Yang pertama adalah 2, yang kedua adalah min 3/2, lalu 6 dengan min 3. Keempat bilangan ini kita masukkan ke dalam satu garis bilangan. Di sini ada di antara keempat ini pun yang paling kecil min 3 ya. Jadi min 3 berdaulat di kiri. Lalu yang di sebelah kanannya lagi ini, aduh kenapa gini ya? Lalu yang ini ya. Lalu yang berikutnya 2 dan yang keempat adalah 6. Oke, jadi ini dan ini. Oke ya. Untuk uji daerahnya di sebelah karena nggak muat. Oke, maka di sini akan terbentuk 5 daerah ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan bilangan-bilangan ini sebagai pembatasnya. Lanjut. Ya, ini cara mencari uji daerahnya. Panjang kan? Jadi tadi garis bilangannya kan seperti ini ya. Kita ambil perwakilan dari daerah 1 yang berada di sebelah kiri min 3, berarti di sini guru ambil min 4. Lalu yang ini di sebelah kanannya min 3 dan di sebelah kirinya min 3/2. Min 3/2 itu 1,5, min 1,5. Jadi di sini guru ambil min 2. Lalu di antara negatif dan positif guru ambil 0. Di antara 2 dan 6 guru ambil 3. Di sebelah kanannya 6 guru ambil 7. Lanjut kita masukin ke soalnya masing-masing. Jadi daerah 1 kita uji dengan min 4. Jadi masukin ke soalnya daerah 2 kali min 4 kuadrat kurang min 4 kurang 6 per min 4 kuadrat kurang 3 kali min 4 kurang 18 kurang dari sama dengan 0. Nah, min 4 kuadrat 30. Min 4 kuadrat 16. 16 kali 2 32. Min kali min plus jadi plus 4. Min 6 turun. Sebelah sini min 4 kuadrat 16. Min 3 kali min 4 12 kurang 18 kurang dari sama dengan 0. Lalu ini kita selesaikan. 32 tambah 4 hasilnya 36. 36 kurang 6 hasilnya 30. 16 tambah 12 hasilnya 28. 28 kurang 18 hasilnya 10. Jadi tersisa 30/10 atau 3 ya toh? 30 bagi 10 kan 3. Apakah 3 kurang dari 0? Salah. Maka daerah 1 kita silang. Begitu. Lanjut daerah 2, kita ambil min 2. Jadi 2 kali min 2 kuadrat kurang min 2 kurang 6 per min 2 kuadrat kurang 3 kali min 2 kurang 18 kurang dari sama dengan 0. Ingat ya tadi. Min 2 kenapa di sini, min 4 kenapa sini, karena kita uji daerah. Lanjut. Kita selesaikan min 2 kuadrat 4 kali 2 8. Min kali min plus jadi min ini plus 2. Ini plus 2. Lalu sini min 6. Gue tulis dulu ya, biar nggak salah. Gue akhir-akhir ini suka salah ketik ya. Karena banyak. Min 2 kuadrat hasilnya 4. Min kali min plus berapa? 3 kali 2 6. Min 18 turun. 8 tambah 2 10. 10 kurang 2. 10 kurang 4. 10 kurang 6 4. Ini 4. Aduh. Maklum ya, nggak pakai pennya. Lanjut berikutnya di sini per min 2 kuadrat 4. Ini tadi sudah ya, 4 tambah 6 10 kurang 18 hasilnya adalah min 8. 4 bagi min 8 hasilnya min setengah atau bilangan negatif yang apakah kurang dari 0? Benar. Berarti daerah 2 kita asir. Begitupun seterusnya, kalian bisa tes sendiri ya. Dan hasilnya akan berbentuk seperti ini. Daerah ujinya. Jadi daerah uji pertama salah, daerah uji kedua benar, ketiga salah, 4 benar, 5 salah. Biasanya begitu. Kalau biasanya itu selang-seling kalau uji daerah, tapi tidak selamanya ya. Ada beberapa soal yang tidak seperti itu. Bisa jadi sini salah, benar. Atau benar, salah, salah. Misalnya gitu. Sebenarnya tapi pada umumnya biasanya selang-seling antara benar salah benar atau salah benar gitu. Oke. Nah, dari garis bilangan ini
kita bisa lihat bahwa ada dua daerah yang diarsir, yaitu daerah 2 dan daerah 4. Di mana daerah 2 ini adalah daerah yang dibatasi oleh min 3 dan min 3/2, dan daerah 4 ini adalah daerah yang dibatasi oleh 2 dan 6. Ya. Maka kita buat himpunan penyelesaiannya. Buat himpunan penyelesaian daerah 2 dulu. Jadi daerah 2 ini adalah daerah di antara min 3 dan min 3/2. Jadi kita buat sini min 3, X-nya di tengah, min 3/2 di sebelah sini. Karena daerahnya di antara, jadi di antara min 3 dan min 3/2. Atau, kenapa atau? Karena masih ada daerah satunya lagi. Jadi daerah yang 2, daerah keempat ini adalah daerah yang dibatasi oleh 2 dan 6. Jadi kita sini 2 dan 6 dan X-nya di tengah. Lalu mengenai tanda, ini kita lihat dulu di sininya. Nih ya. Tadi Bu Guru bilang kalau mana tadi? Jadi untuk 2 dan min 3/2 itu kita lihat soalnya pakai sama dengan. Berarti 2 dan min 3/2, 2 dan min 3/2 karena pakai sama dengan jadi noktanya nokta penuh. Lalu di sini untuk yang syarat itu tidak sama dengan. Tidak sama dengan berarti noktanya nokta kosong. Ya. Oke, maka untuk tadi untuk min 3 kita tidak pakai sama dengan, untuk min 3/2 kita pakai sama dengan, 2 kita pakai sama dengan, 6-nya tidak pakai. Begitu ya. Ini agak panjang sih. Ya Bu Guru maklumi aja kalau kalian misalnya kerja PR salah. Tapi Bu Guru sangat berharap soal yang panjang itu kalian bisa. Begitupun soal yang pendek-pendek caranya kalian harus bisa juga. Lanjut, contoh terakhir untuk pertidaksamaan rasional. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 7 per x kurang 1 yang kurang dari 0. Dimana kurang dari 0 ya? Kurang dari 1. Jadi di sini bukan 0 lagi tapi 1. Oke, seperti tadi kita buat sama dengan dulu. Berarti 2x tambah 7 per x kurang 1 sama dengan 1. Kita kali silang, 2x tambah 7 sama dengan 1 kali x kurang 1. Ini hasilnya bukan 0 ya, karena dikali dengan 1, jadi tetap x kurang 1. Kalau misalnya 2 kalian kalikan seperti aljabar distributif biasa. Jadi tersisa 2x tambah 7 sama dengan x kurang 1. Berarti ini x kita pindah ruas dan 7 kita pindah ruas. Kita satukan yang ada x-nya di sebelah kiri jadi 2x kurang x karena di sini plus x jadi kita pindah ruas jadi min x sama dengan min 1 turun yang plus 7 pindah ruas jadi min 7. Lalu 2x kurang x hasilnya adalah x, min 1 kurang 7 hasilnya adalah min 8. Maka di sini kita dapat satu nilai x yaitu min 8. Lalu syaratnya jangan lupa ya. Kita buat penyebutnya tidak sama dengan 0. Karena sini penyebutnya adalah x kurang 1, berarti x kurang 1 tidak sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan 1 dari min 1 pindah ruas. Lanjut yang nomor 3, langkah ketiga. Kita sudah dapat di sini nilainya adalah min 8 dan 1. Jadi kita masukkan aja ke garis bilangan min 8 dan 1 lalu kasih batas. Tandanya dulu ya kalau gitu. Di sini tandanya yang satu tandanya tidak pakai sama dengan, berarti min 8-nya noktanya nokta kosong di sini. Noktanya nokta kosong. Di sini berarti Bu Guru buat dulu ya. Ini noktanya nokta kosong. Maaf sekali Bu Guru, minta maaf sekali. Noktanya nokta kosong. Lalu yang di sini noktanya nokta kosong juga. Ya, noktanya nokta kosong juga. Karena sini tidak pakai sama dengan. Kecuali kalau sini pakai sama dengan. Kalau sini pakai sama dengan, berarti sini noktanya nokta penuh. Oke, setelah itu kita buat uji daerah, di mana di sini akan terbentuk 3 daerah 1, 2, dan 3. Daerah 1 kita ambil min 9 karena letaknya di sebelah kiri min 8. Lalu kita daerah 2 kita ambil 0 karena di antara bilangan negatif dan positif. Dan letak yang di sebelah kiri 1 adalah 2. Baru kita selesaikan. Min 9. Min 9 kita masukkan ke dalam soalnya. Jadi 2 kali min 9 tambah 7 kurang dari 1 dan min 9 kurang 1. 2 kali min 9 adalah min 18 tambah 7. Min 9 kurang 1 hasilnya min 10. Dan kurang dari 1 di sini. Aduh, 1 di sini, sorry. Ini 1 semua. Jadi ikut soalnya ya. Ini gara-gara Bu Guru pasti. Maaf kali ini banyak kesalahan nih. Guru sangat minta maaf karena Bu Guru sangat buru-buru kerjanya. Jadi min 18 tambah 7 hasilnya min 11 per min 10. Min 11 bagi min 10. Min bagi min plus ya.
min bagi min plus 11 bagi 10 itu 1, sekian. Dan apakah nilainya kurang dari 1? Salah. Jadi daerah 1 kita silang. Lanjut yang daerah 2, kita ambil X sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 tambah 7 per 0 kurang 1. Itu ya, kurang dari 1. 2 kali 0, 0 tambah 7 per 0 kurang 1 min 1. Terus di sini 0 tambah 7 hasilnya 7. Dibagi dengan min 1 hasilnya min 7. Apakah min 7 kurang dari 1? Benar, karena min 7 ini negatif. Jadi di sini daerah 2 kita kasih arsir, dan sini pasti juga salah. Tadi gue bilang selang-seling. Salah, benar, salah. Lalu tinggal kita ubah ke dalam bentuk himpunan penyelesaian. Di sini daerah yang kita arsir adalah daerah 2, di mana daerah 2 ini adalah daerah yang diapit oleh bilangan min 8 dan 1. Jadi kita buat min 8 sebelah kiri, X di tengah, dan 1. Lalu di sini dia noktanya nokta kosong, tadi guru bilang. Jadi di sini harusnya nggak pakai sama dengan. Ini hapus ya. Ini hapus. Kita nggak bisa ini nggak ada. Atau guru hapus saja. Jadi ini seharusnya kurang dari. Jadi min 8 kurang dari X kurang dari 1. Gitu. Dari sini tidak pakai nokta penuh, maka di sini nggak pakai sama dengan. Jadi seperti itu, di mana X elemen bilangan real. Oke ya. Lanjut kita bahas materi tentang pertidaksamaan irasional. Jadi untuk bab 2 ini Bu Guru hanya ambil materi ini saja. Sebenarnya masih ada lagi, ada pertidaksamaan polinomial, ada persamaan kuadratnya, ada pertidaksamaan kuadrat. Cuman Bu Guru rasa dengan materi ini sudah mewakili semua gitu. Ya. Jadi cukup sampai di sini saja. Jadi untuk materi bab 2 hanya satu pertemuan. Jadi nanti pertemuan berikutnya mungkin kita meet lalu bab 3. Jadi seperti itu. Oke, lanjut yang kedua yaitu tentang pertidaksamaan irasional. Pengertiannya adalah pertidaksamaan irasional, pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar. Jadi tadi gue bilang jadi rasional itu identik dengan bentuk akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Jadi jika ada bentuk pertidaksamaan, terus ada akarnya, terus di dalam akar itu ada variabel X-nya, maka itu disebut dengan pertidaksamaan irasional. Oke, ini Bu Guru salah slide. Di sini aja. Bu Guru sudah ringkas, kalau yang tadi agak panjang. Nah, bentuk umumnya itu ini bentuk umumnya. Jadi bisa bentuknya seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Ini hanya perbedaannya pada tanda, ini pun. Jadi bisa di ruas kiri bilangan bentuk akar, yang di sebelah kanan bentuk bilangan bulat atau bilangan konstan. Lalu bisa juga di sebelah kiri bentuk akar, di sebelah kanan bentuk fungsi. Bisa juga di sini bentuk akar, di sini juga bentuk akar. Gitu bisa jadi. Di mana C adalah bilangan real atau bilangan konstan dan fx dan gx merupakan fungsi variabel x dan terdefinisi. Oke, langkah-langkah menyelesaikannya. Yang pertama, ubahlah pertidaksamaan irasional menjadi bentuk umum. Bentuk umum seperti ini. Kalau belum bentuk umum ya kita ubah dulu. Tapi biasanya sudah. Lalu yang kedua, menghilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi untuk menghilangkan tanda akarnya, kita kuadratkan kedua ruasnya. Lalu yang ketiga, menentukan penyelesaian akibat kedua ruas dikuadratkan. Lalu yang keempat, menentukan nilai yang memenuhi syarat di bawah akar, yaitu syarat irasional tadi, nilai di bawah akar tanda akar lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang kelima, letakkan nilai-nilai tersebut dalam garis bilangan. Yang keenam, uji daerah dan tentukan himpunan penyelesaiannya. Lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari akar 2x kurang 6 lebih dari 0. Oke, ini bentuk pertidaksamaan irasional. Karena di sini ada tanda pertidaksamaannya dan ada bentuk akarnya, maka disebut irasional. Oke, langkah pertama kita ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan dulu supaya tidak bingung. Lalu kita hilangkan tanda akarnya dengan cara tadi gue bilang kita kuadratkan. Jadi kedua ruas kita kuadratkan. Karena bentuk akar kita kuadratkan, akarnya hilang, jadi tersisa 2x kurang 6. Tersisa bilangan di dalamnya. Lalu 0 kita kuadratkan, hasilnya adalah 0. Kalau misalnya sini 5, berarti kalian kuadratkan 5 kuadrat, hasilnya 25. Gitu ya. Oke,
Jadi tersisa 2x kurang 6 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 3. Ya, seperti biasa, min 6 pindah ruas jadi 6, 6 bagi 2 hasilnya 3. Lanjut, langkah kedua adalah kita buat syarat pertidak sama. Syarat irasional di mana di bawah akar lebih dari sama dengan 0. Di bawah akar kan 2x kurang 6. Jadi kita buat 2x kurang 6 harus lebih dari sama dengan 0. Jadi 2x kurang dari sama dengan 0, min 6 pindah ruas jadi plus 6 ya. Jadi 0 tambah 6 hasilnya 6. Maka x lebih dari sama dengan 3. Di sini kita dapat dua bilangan x yaitu 3 dan 3. Sebenarnya sama ya, 1 berarti. Cuma dapat satu nilai x yaitu adalah 3. Jadi kita buat garis bilangan, lalu kita taruh 3 di situ, kita kasih batas. Maka akan terbentuk dua daerah, yaitu daerah 1 dan daerah 2. Daerah 1 kita ambil 0 karena letaknya di sebelah kiri 3, dan daerah 2 kita ambil 4 karena letaknya di sebelah kanan 3. Oke, lalu kita masukkan ke dalam soalnya lagi. Jadi 2 kali 0, kita uji dari 1 berarti 0 ya. 2 kali 0 kurang 6. 2 kali 0, 0. Kurang 6, min 6. Apakah akar min 6 hasilnya lebih dari 0? Tadi gue bilang di dalam akar nggak boleh negatif. Jadi tetap ini dinyatakan salah. Jadi yang ini salah. Gitu. Jadi kalau kalian kerja, terus di dalam akarnya itu negatif, itu sudah jelas itu salah. Bukan salah kerjanya, tapi daerahnya yang salah. Lanjut. Kedua, daerah 2, di mana x-nya kita ganti dengan 4. Berarti 2 kali 4 kurang 6, 2 kali 4 8, kurang 6 hasilnya 2. Apakah akar 2 hasilnya lebih dari 0? Benar, karena akar 2 itu 1, sekian-sekian. Kalian bisa cari menggunakan kalkulator, atau sebenarnya pakai perkiraan juga bisa. Ini akar 2 ini kan lebih dari akar 1. Akar 1 kan 1, berarti 1, sekian-sekian. Karena benar maka kita arsir. Jadi di sini akan kita dapatkan dua daerah, yaitu satu daerah arsir yaitu daerah 2. Ya. Maka sini kita buat dulu daerah 2 ini adalah daerah yang berada di sebelah kanan 3. Karena daerahnya di sebelah kanan 3 berarti daerahnya lebih dari 3. Jadi kita tulis x lebih dari 3. Lalu mengenai tanda nokta. Nokta ini sini kan pakai di sini kita uji ya, 3 ini kita masukkan ke sini dulu. Jadi 2 kali 3 kan 6. Jadi untuk menentukan nokta ini, berulang. Untuk menentukan nokta ini kalian masukin dulu ke sini. Jadi 2 kali 3 hasilnya 6, 6 kurang 6, 0. Akar 0, 0. Apakah 0 lebih dari 0? Salah. Kalau salah berarti yang ini harus dikosongkan. Nokta kosong. Kecuali kalau di sini, misalnya di sini ya, ini pakai tanda sama dengan. Oke. Kalau pakai tanda sama dengan, berarti di sini pakai nokta kosong. Nokta penuh. Jadi seperti itu. Kalau sini nokta penuh berarti pakai sama dengan. Karena di sini enggak kosong, berarti tidak pakai sama dengan. Gitu ya. Lanjut. Contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3x kurang 1 kurang dari 2. Oke, seperti tadi kita buat sama dengan dulu, lalu kita kuadratkan. Kita kuadratkan kedua ruas, jadi akarnya hilang, jadi tersisa 3x kurang 1, di sini 2 kuadrat hasilnya 4. 3x sama dengan 4, min 1 pindah ruas jadi plus 1, 4 tambah 1 hasilnya 5, berarti x sama dengan 5/3. Oke, sudah dapat satu nilai x. Lanjut, gunakan syarat. Syaratnya yaitu dimana di bawah tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 3x kurang 1 lebih dari sama dengan 0, maka 2x lebih dari sama dengan 1. 1 dari mana? Min 1 pindah ruas jadi 1. Maka x lebih dari sama dengan 1/3. Satunya di sini, 3-nya di sini 1/3. Lalu letakkan, karena kita sudah dapat dua bilangan x ini, letakkan x ke dalam garis bilangan. Jadi garis bilangan, satunya 1/3, yang satunya 5/3. 1/3 lebih kecil dari 5/3 ya, perlu diketahui. 1/3 itu kan 0, sekian-sekian. 5/3 itu 1, sekian-sekian. Jadi bilangan di tengah-tengahnya Bu Guru ambil 1 ya. 0, berapa? 0, sekian-sekian dan 1, sekian-sekian, di tengahnya kan pasti 1. Oke, lalu yang di di daerah sebelah kiri 1/3-nya 0, di sebelah kanannya adalah 2, kurang dari 2. Oke, lalu kita uji masing-masing, daerah 1-nya dengan 0, daerah 2-nya dengan 1, daerah 3-nya dengan 2. Kita masukkan ke dalam soalnya. Jadi akar 3 kali 0 kurang 1, 3 kali 0, 0 kurang 1, min 1. Jelas salah, karena dalam akar nggak boleh min. Salah. Lalu lagi,
1, berarti 3 kali 1 kurang 1, 3 kali 1, 3 kurang 1 hasilnya 2. Akar 2 apakah kurang dari 2? Akar 2 apakah kurang dari 2? Jawabannya benar. Kenapa? Karena akar 2 itu nilainya 1, sekian-sekian. Dan pasti dia nilainya kurang dari 2. Maka benar. Tarsir. Lalu daerah ketiga kita uji dengan bilangan X sama dengan 2. Berarti 3 kali 2 kurang 1. 3 kali 2 hasilnya 6. Kurang 1 hasilnya 5. Akar 5 apakah kurang dari 2? Salah. Karena akar 5 itu 2, sekian-sekian. Ya, akar 5 itu kan lebih dari akar 4. Akar 4 itu kan 2. Jadi akar 5 pasti lebih dari 2 nilainya. Oke, setelah itu kita masukkan juga ini ya, 1/3 dan 5/3 ke soal. Kalau yang di sini 1/3 kalau kita masukkan ke sini itu 3 kali 1/3 kan 1 kurang 1 0. Apakah 0 kurang dari 2? Benar. Jadi kita buat nokta penuhnya. Lanjut 5/3. 3 kali 5/3, 3 kali 5/3 itu hasilnya 5. 5 kurang 4 hasilnya 5 kurang 1 hasilnya 4. Akar 4 hasilnya 2. Jadi apakah 2 kurang dari 2? Salah. Karena salah berarti noktanya nokta kosong. Oke, berarti karena daerah yang diarsir adalah daerah 2 dan daerah yang diapit oleh 1/3 dan 5/3, jadi kalian tulis seperti ini. 1/3 di kiri, 5/3 di kanan, lalu X di tengah. Karena di sini pakai nokta penuh, jadi pakai sama dengan. Nokta kosong berarti tidak pakai sama dengan. Gitu ya. Lanjut, apakah ini lebih susah dibandingkan yang rasional? Aku rasa sama saja. Lanjut, yang nomor 3 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X kuadrat tambah 4X kurang 5 lebih dari 4. Oke, X kuadrat tambah 4X kurang 5 lebih dari 4. Berarti seperti tadi kita ubah menjadi sama dengan dulu, lalu kita kuadratkan. Jadi kuadrat X kuadrat tambah 4X kurang 5 tersisa di bawah 4 kuadrat hasilnya 16. Karena di sini 4 jadi kita kuadratkan hasilnya 16. Lalu maka kita peroleh X kuadrat tambah 4X kurang 15. 16-nya pindah ruas jadi min 16. Min 5 kurang 16 sama dengan 0. Jadi min 5 kurang 16 hasilnya adalah min 21. Lalu karena bentuk kuadrat maka kita faktorkan. X cari dua bilangan dikali hasilnya adalah min 21, dijumlah hasilnya 4. Bilangannya adalah 7 dengan min 3. Lalu maka kita dapat X sama dengan min 7 dan X sama dengan 3. Oke, lanjut. Syarat bentuk irasional, yaitu di bawah akar harus lebih dari sama dengan 0. Nah, di bawah akarnya ini berarti X kuadrat tambah 4X kurang 5 lebih dari sama dengan 0. Maka X ini kita faktorkan lagi ya. Cari dua bilangan dikali hasilnya min 5 dijumlah hasilnya 4. Jadi plus 5 dan min 1. Maka kita faktorkan, kita cari akar-akarnya, kita dapat X sama dengan min 5 dan X sama dengan 1. Lalu letakkan nilai-nilai X yang diperoleh ke dalam garis bilangan dan uji daerahnya. Jadi di sini kita dapat 4 nilai X, min 7, 3, min 5, 1. Yang paling kecil min 7, jadi min 7 kita terletakkan di kiri. Lalu habis itu min 5, lalu habis itu 1, lalu habis itu 3, buat batas. Maka akan terbentuk 5 daerah. 1, 2, 3, 4, 5. Daerah 1, kita ambil bilangan yang kurang dari min 7 berarti min 8. Lalu di antara min 7 dan min 5 berarti min 6. Dan di antara min 5 dan 1 berarti 0. Lalu di antara 1 dan 3 Guru ambil 2. Dan di antara yang lebih dari 3 Guru ambil 4. Masukkan ke dalam soalnya. X-nya kita ganti di sini dengan min 8 untuk daerah 1. Jadi min 8 kuadrat tambah 4 kali min 8 kurang 5 lebih dari 4. Min 8 kuadrat 64. 4 kali min 8 hasilnya min 32 kurang 5. 64 kurang 32 hasilnya 32. 32 kurang 5 hasilnya 27. Jadi akar 27 apakah lebih dari 4? Akar 27 itu berapa? 5, sekian ya. Karena di bawahnya itu kan min 25. Itu di atasnya min 25. Berarti 5, sekian. Karena 5, sekian jauh hasil dari min akar 27, berarti ini benar daerah 1. Tarsir. Lalu daerah 2 kita ganti X dengan min 6.
Jadi min 6 kuadrat tambah 4 kali min 6 kurang 5 lebih dari 4. Min 6 kuadrat 36. 4 kali min 6 hasilnya min 24 kurang 5. 36 kurang 24 hasilnya 12. 12 kurang 5 hasilnya 7. Akar 7 apakah lebih dari 4? Salah, karena akar 7 itu hasilnya 2, sekian. Oke, salah kita. Silang lagi. Lanjut nomor daerah ketiga. Kita ganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat tambah 4 kali 0 kurang 5 lebih dari 4. 0 kali 0, 0 kuadrat 0. 4 kali 0, 0 kurang 5. 0 tambah 0 kurang 5. Sini hasilnya adalah min 5. Apakah min 5? Apakah min 5? Min 5 kurang lebih dari 4? Salah dong. Salah, berarti daerah 2, daerah 3 juga kita silang. Lanjut daerah 4, kita ambil bilangan 2. Jadi 2 kuadrat tambah 4 kali 2 kurang 5. 2 kuadrat 4, 4 kali 2 8, min 5 turun. 4 tambah 8, 12, kurang 5, 7. Apakah 7 lebih dari 4? Akar 7 lebih dari 4? Salah juga. Dan untuk daerah 5 kalian lanjutkan sendiri. Kalian buat di buku catatan. Toh, jangan kalian tuliskan lagi nih, lanjutkan sendiri. Nah, sendiri itu kalian maksudnya. Kalian lanjutkan di buku catatan, karena di sini PowerPoint-nya tidak cukup. Ini sudah cukup mewakili nih 1 sampai 4, tinggal 5 saja. Kalian masukkan 4 ini ke dalam sini. Jadi akar 4 kuadrat tambah 4 kali 4 kurang 5 lebih dari 4 gitu. Kalian cari sendiri apakah hasilnya benar atau salah. Sini sudah Bu Guru acukan bahwa nilainya adalah benar. Oke? Dan di sini kita dapat 2 daerah yang benar, 2 daerah saja, yaitu daerah di sebelah kirinya min 7 dan lebih dari 3. Jadi kita lanjut buat ke himpunan penyelesaiannya. Lalu kalian masukkan ini aja, yang ini, min 7 dan 3 ini ke dalam sini. Coba 3 dulu. 3 kuadrat 9. 4 kali 3 12. Kurang 5. Oke, ulang. 9 tambah 12 itu 21 kurang 5 hasilnya 21 16. Apakah 16 akar 16 lebih dari 4? Akar 16 kan 4. Apakah 4 lebih dari 4? Salah ya, berarti noktanya nokta kosong. Ini juga nokta kosong. Oke, lalu kita masukkan min 7, coba min 7. Min 7 kuadrat. Min 7 kuadrat 49. Di sini min 7 kali 4 28. 40 min berapa tadi? 49, tulis dulu ya. 7 kuadrat 49. Aduh. 49. Yang di sini min 7 min 28 gitu ya. Aduh, ini mesti gimana ya? Kurang 5. Astagfirullah. Oke, pakai mouse aja kali ya. Oke, min 49 kurang 28 itu berarti 21 ya. Oke, 21 kurang 5 hasilnya tadi 16. Apakah akar 16 lebih dari 4? Salah juga, berarti nokta kosong. Maka kita dapat simpulkan himpunan penyisinya adalah seperti ini, di mana daerah 1 itu adalah daerah yang kurang dari min 7, jadi kita tulis ini X kurang dari min 7, dan daerah 5 adalah daerah yang lebih dari 3, berarti X lebih dari 3, dan di tengah-tengahnya ada atau karena kedua daerah tersebut terpisah. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari, dimana di sini soalnya adalah kedua ruasnya pakai tanda akar. Di akar 1 kurang X, lalu kurang dari akar 2X tambah 6. Jadi tadi kita kuadratkan. Ini gampang aja karena dua akar, jadi kalau dikuadratkan akarnya semua hilang, jadi 1 kurang X sama dengan 2X tambah 6. Lalu kita pindah ruaskan 2X, yang ada X-nya ke kiri, yang nggak ada X-nya semua ke kanan. 2X pindah ruas jadi min 2X, min X-nya turun, 6-nya di sini, 1 pindah ruas jadi min 1, lalu min 2X kurang X hasilnya min 3X, 6 kurang 1 hasilnya 5. Jadi tersisa X sama dengan 5 per min 3 atau min 5 per 3. Lanjut nomor 2, syarat bentuk irasional, di mana bentuk di dalam akarnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena di sini akarnya ada 2, jadi kita buat 2. Yang 1 kurang X lebih dari 0, dan yang satunya 2X tambah 6 kurang dari sama dengan 0. Min X-nya turun, lebih dari sama dengannya turun, ini 0.
plus 1 pindah ruas jadi min 1 ya. Oke, jadi X kurang dari sama dengan 1 karena min bagi min plus tandanya berubah. Lanjut yang sebelahnya 2X tambah 6 lebih dari sama dengan 0, maka 2X lebih dari plus 6 pindah ruas jadi min 6, maka X min 6 bagi 2 hasilnya min 3. Lalu soal nomor 3, letakkan nilai-nilai X yang diperoleh ke dalam maksudnya langkah ketiga. Letakkan nilai-nilai X yang diperoleh ke dalam garis bilangan dan uji daerahnya. Lanjut di sini kita dapat 3 nilai X ya. Ada min 5/3, ada 1 dan min 3. Kita masukin. Yang paling kecil adalah min 3 karena min 5/3 itu sama dengan 1, sekian-sekian. Jadi min 3 dulu, lalu min 5/3, lalu terakhir 1. Maka akan terbentuk 4 daerah. Daerah yang 1 kita ambil min 4, daerah 2 kita ambil min 2, daerah ketiga kita ambil 0, daerah keempat kita ambil 2. Ini min 2 karena sini kan min 1,5, min 1 sekian, 1, sekian. Jadi antara min 1 dengan min 3 adalah min 2. Kita masukkan ke dalam soalnya. Min 4 dulu. Berarti 1 kurang min 4 kurang dari akar 2 kali min 1, min 4 tambah 6. Begini kan. Oke, 1 kurang, ini kan min kali min plus. Min ketemu min plus, jadi 1 tambah 4, 5. 2 kali min 4, min 8. Min 8 tambah 6, hasilnya min 2. Nah, ini sudah jelas salah. Ini ada bentuk akar. Ini negatif. Jadi salah. Lanjut nomor atau daerah kedua, di mana X-nya kita ambil min 2. Jadi 1 kurang min 2 kurang dari akar 2 kali min 2 tambah 6. Min kali min plus, jadi 1 tambah 2, 3. 2 kali min 2, min 4. Min 4 tambah 6, hasilnya 2. Apakah akar 3 kurang dari 2? Akar 2, salah ya. Akar 3 itu sini 1, sekian-sekian. Ini juga 1, sekian-sekian. Cuma ini lebih besar seharusnya nilainya. Ini salah. Ini salah pun dihapus. Disilang. Lanjut daerah 3 kita ambil X-nya sama dengan 0, berarti akar 1 kurang 0, lalu kurang dari akar 2 kali 0 tambah 6. 1 kurang 0, 1, 2 kali 0, 0 tambah 6 hasilnya 6. Akar 1 apakah kurang dari akar 6? Benar ya. Berarti dari sini kita arsir. Lalu yang keempat, X sama dengan 2, berarti kita masukin 2 ya. 1 kurang 2 kurang dari akar 2 kali 2 tambah 6. 1 kurang 2 min 1, 2 kali 2 4 tambah 6 10. Nah, ini juga ada akar min, salah. Berarti daerah ini salah juga ya, harusnya disilang. Berarti himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya cuma yang ini, cuma satu daerah saja. Maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, ini kan daerahnya di antara min 5/3 dan 1. Jadi kita tulis min 5/3 dan 1. Kita masukin juga ini bilangan-bilangannya. Coba 1 kita masukin 1. 1 kurang 1, 0. Di sini 2 kali 1. Kita coba dulu ini ya, bilangan ini untuk menentukan oktanya. Kita masukin 1 dulu. Itu nanti hasilnya berapa? Coba 1 kurang 1, 0. Akar 0, 0. Apakah kurang dari 2 kali 1, 2 tambah 6, 8. Akar 8. Benar ya? 0 kurang dari akar 8. Jadi kita buat nokta penuh. Kalau kita kasih masuk min 5/3 yang ini, berarti 1 kurang min 5/3. Jadi 1 plus 5/3, hasilnya 1 5/3. Ini kok bentuknya aneh. 5/3 ini kan sebenarnya 1 itu ya. Berarti sisa 2/3. Oke. Yang ini 2/3. Lalu yang ini kita masukkan ini juga. Ya. Ini juga berarti min 5/3 kita masukin ke sini. 2 kali 5/3. Enaknya pakai tab ya. Terus ditambah dengan 6. Jadi ini kalau dikali ini kan jadinya min 10/3.
10/3. Min 10/3 itu hasilnya min 3 1/3. Min 3 1/3. Kalau dikurang dengan ini hasilnya min 3 1/3 plus ya. Plus juga. Oke, min 3 1/3 ditambah 6. Min 3 1/3 ditambah 6. Itu ini kan kalau kita kali ini jadinya min 10/3. Ditambah, kalau kita samakan penyebut berarti jadi 18 gitu toh. Iya kan? 18/3. Jadi hasilnya adalah 8/3. Dan di ruas kiri pun ini menjadi 8/3. Apakah 8/3 nilainya kurang dari 8/3? Karena di sini tidak pakai sama dengan, berarti salah. Maka di sini noktanya adalah nota kosong. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 5/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Ingat di sini yang sebelah kiri min 5/3, di sebelah kanan hasilnya adalah 1. Lalu di sini noktanya nokta kosong, berarti di sini tidak pakai sama dengan, dan di sini noktanya nokta penuh, maka di sini yang dekat 1 pakai sama dengan dan kurang dari dan di sini kurang dari gitu. Dimana X elemen bilangan real. Oke ya. Baik, jadi seperti itu adalah contoh soal terakhir di mana keduanya adalah bentuk akar. Oke. Kalian merasa nggak sih kalau gara-gara pandemi ini kita jadi susah dalam menerima materi dan ibu pun jadi susah dalam menyampaikan materi. Kalau seandainya ibu di dalam kelas dan mengajar kalian secara langsung, guru rasanya lebih luas, lebih leluasa gitu. Dan Bu Guru bisa tahu kalian sebenarnya benar atau mengerti atau tidak. Cuma ya gara-gara pandemi ini jadi kita ya tetap bersyukur juga sih, maksudnya walaupun di antara kita jaraknya jauh, maksudnya kita terpisah jarak, tapi kita tetap masih bisa komunikasi melalui beberapa media seperti ini. Salah satunya seperti ini. Jadi Bu Guru sebenarnya buat YouTube ini bukan semata-mata ingin apa ya. Sebenarnya Bu Guru hanya ingin kalian tuh paham saja. Kadang karena gini, matematika itu kalau tidak dijelasin pasti tidak paham. Karena Bu Guru dulu sekolah juga gitu. Bu Guru kalau belajar matematika, kalau tidak dijelaskan secara langsung, pasti Bu Guru susah paham. Jadi Bu Guru cari cara supaya kalian bisa mengerti dan Ibu Guru bisa jelaskan walaupun kita terpisah jarak, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi jangan semata-mata kalian, Bu Guru hanya ingin ketenaran atau apa. Sebenarnya tidak, ini untuk kalian gitu ya. Karena kebetulan juga ada media, jadi ya Bu Guru gunakan gitu. Sebenarnya Bu Guru juga tidak mau repot-repot seperti ini. Bu Guru maunya ngajar kalian secara langsung. Jadi seperti itu, dan karena keterbatasan ini Bu Guru jadinya kayak tadi ada beberapa kesalahan, lalu penulisannya jadi amburadul. Bu Guru harap kalian bisa memaklumi itu ya. Oke. Jadi seperti itu, nanti tugas akan menyusul lagi. Jangan bosan-bosan. Lalu jangan lupa absen ya. Karena nanti setiap absen itu guru akan ambil. Oke? Jadi seperti itu, apapun yang kalian kumpulkan ke ibu, Bu Guru tetap memberikan nilai, apresiasi, dan Bu Guru akan kembalikan ke kalian. Yang belum mengambil buku catatan ataupun buku tugas, kalian bisa ambil di ruang guru. Oke, di mejanya ibu. Kalian bisa cari meja yang ada buku warna-warninya, atau bisa juga kalian tanyakan ke guru yang kebetulan ada di tempat tersebut. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ada beberapa kata atau jawaban ibu guru yang belum memuaskan kalian, atau kalian mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di grup. Lalu mungkin ada beberapa kata yang salah, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi seperti itu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.